berbahasa ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembelajaran berbicara dengan dosen pengampu Ibu Dr. Eka Sofia Agustina MPD dan Ibu Siska Merita MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa itu memiliki banyak sekali komponen-komponennya. Menurut buku yang saya baca, itu ada 4 komponen yang paling penting. Yang pertama adalah keterampilan menyimak atau listening skill. Kemudian yang kedua ada keterampilan berbicara atau speaking skill. Kemudian yang ketiga ada keterampilan membaca atau reading skill. Dan yang terakhir ada keterampilan menulis atau writing skill. Pada keterampilan menyimak, ketika kita menyimak seseorang atau ketika kita mengamati seseorang, kita akan mampu berpikir kritis, kemudian kita akan melakukannya dengan berbicara. Karena dengan berbicara kita akan mengeluarkan apa yang kita pikirkan ataupun ide, gagasan yang nanti kita ucapkan. Kemudian yang kedua yaitu ada keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara ini merupakan salah satu komponen yang paling penting dalam keterampilan berbahasa. Kenapa? Ketika kita menyimak, mengamati atau melihat orang lain, kita juga akan meluapkannya dengan berbicara. Dengan berbicara ini merupakan praktik yang paling nyata dan paling efektif. Kemudian yang ketiga yaitu ada keterampilan membaca. Ketika kita menyimak, kemudian kita berbicara, kita juga bisa dengan cara membaca. Nah, ketika membaca ini kita mampu memilih kosakata-kosakata yang baik dan juga benar. Kemudian yang terakhir itu ada keterampilan menulis. Baik kita menyimak ataupun berbicara ataupun membaca, menulis ini merupakan komponen yang juga tidak kalah penting. Kenapa? Karena dengan menulis kita mampu meluapkannya dengan cara tulisan. Kemudian ketika kita menulis, kita mampu membacanya atau kita mampu mengungkapkannya dengan berbicara. Kemudian selanjutnya yaitu ada berbicara itu sebagai suatu keterampilan berbahasa. Menurut linguis itu berkata bahwa speaking is language. Berbicara itu adalah suatu keterampilan berbahasa yang berkembang pada kehidupan seorang anak yang hanya didahului oleh keterampilan menyimak. Dan pada masa tersebutlah kemampuan berbicara atau berujar itu dipelajari. Jadi pada seorang anak, ketika seorang anak itu mampu berbicara dengan baik dan benar, itu biasanya mereka diawali dengan hanya menyimak atau listening skill. Nah, selanjutnya yaitu ada hubungan antara keterampilan komponen berbahasa pada seorang anak. Yang pertama ada berbicara dan menyimak. Nah, ini merupakan dua komponen yang saling berkaitan atau saling melengkapi. Jadi yang pertama ada ujaran atau speech yang biasanya dipelajari oleh seorang anak dalam menyimak. Ketika melihat orang lain atau di lingkungan sekitarnya, biasanya seorang anak itu akan menangkap. Kemudian mereka akan meluapkannya dengan berbicara kepada orang-orang terdekatnya, misalnya kepada orang tuanya. Contohnya, ada seorang anak nih yang kemudian dia pulang dari sekolah. Di sekolah dia melihat temannya sedang bermain bola. Kemudian ketika si anak itu pulang ke rumah, dia bercerita kepada ibunya dengan cara berbicara. Ibu, tadi saya melihat teman saya bermain bola, begini. Kemudian selanjutnya yaitu ada kata-kata yang akan dipakai serta dipelajari oleh seorang anak. Itu biasanya ditentukan oleh apa yang mereka lihat. Kemudian yang selanjutnya ada ujaran sang anak yang mencerminkan pemakaian bahasa. Nah, ujaran sang anak itu juga mencerminkan pemakaian bahasa, baik itu bahasa yang baku atau bahasa yang tidak formal. Nah, itu biasanya bisa dilatih melalui lingkungan sekitarnya. Kemudian yang keempat itu adalah pemahaman kalimat-kalimat. Nah, semakin muda seorang anak itu biasanya lebih mudah memahami kalimat-kalimat ketimbang dia mengucapkannya. Kemudian yang kelima yaitu adalah meningkatkan keterampilan. Dengan berbicara itu tentu saja meningkatkan keterampilan, karena ketika mereka berbicara mereka mampu percaya diri, tidak hanya dalam aspek berbicara tapi dalam keterampilan lainnya. Kemudian yang keenam itu ada bunyi atau suara. Nah, ketika seorang anak mampu membunyikan atau mampu bersuara dengan baik dan juga jelas, biasanya mereka memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi sehingga mampu melatih berbicara yang baik dan benar. Kemudian yang ketujuh itu ada berbicara dengan bantuan alat-alat. Nah, biasanya berbicara dengan bantuan alat-alat ini mampu menimbulkan kosakata-kosakata yang baru atau seorang anak itu dapat berpikir secara kritis. Kemudian yang kedua yaitu adalah hubungan antara berbicara
berbicara dan membaca. Nah, pada hubungan berbicara dan membaca ini ada kegiatan di mana lisan dan membaca telah dapat diketahui dari beberapa telaah penelitian, yaitu antara lain adalah performansi atau penampilan, yaitu di mana membaca itu berbeda sekali dengan percakapan sehari-hari. Ketika mereka membaca itu kan mereka melihat buku atau melihat tulisan-tulisan mereka yang memang sudah terstruktur. Kemudian yang kedua ada pola-pola ujaran. Pola-pola ujaran ini yang biasanya kurang bisa dipahami oleh seorang anak yang dia itu tuna aksara. Jadi ketika mereka membaca, mereka tidak tahu ini huruf apa. Padahal mereka ingin melatih keterampilan melalui berbicara dengan cara membaca. Kemudian yang ketiga adalah biasanya pada awal-awal tahun itu membaca itu merupakan hal yang paling dasar, dan biasanya itu guru itu melatihnya dengan cara berbicara dengan cara membaca. Kemudian yang keempat adalah adanya kosakata khusus. Nah, misalnya nih, seorang anak ini menemukan kosakata yang khusus, itu sebaiknya seorang guru ataupun orang tuanya ataupun orang-orang di sekitarnya lebih baik melakukan diskusi kepada seorang anak, memberikan pemahaman supaya mengetahui sebenarnya apa sih makna dari kata yang dia ucapkan. Dan yang terakhir itu adalah hubungan antara ekspresi lisan dan juga ekspresi tulis. Nah, pada ekspresi lisan dan ekspresi tulis ini merupakan komponen yang saling berkaitan, yaitu yang pertama adanya seorang anak dapat berbicara sebelum dia dapat menulis. Itu sudah pasti karena seorang anak itu biasanya menggunakan komponen keterampilan menyimak atau listening skill sebelum dia itu menulis. Kemudian yang kedua adalah seorang anak yang dapat menulis itu biasanya mampu berbicara dengan baik dan benar karena mereka sudah mengetahui nih kata-kata, kemudian bentuk-bentuk kata-kata baik yang diucapkan ataupun dalam bentuk tulisan. Kemudian yang ketiga adalah adanya perbedaan pula antara komunikasi lisan dengan komunikasi tulis. Kalau misalnya komunikasi lisan itu lebih mengarah kepada praktiknya, kemudian komunikasi tulis itu lebih mengarah kepada praktik yang tidak terlalu ditonjolkan, contohnya dalam menulis yang tidak terlalu terlihat. Kemudian yang terakhir itu adanya pembuatan catatan ataupun bagan. Pembuatan catatan ataupun bagan ini juga mempengaruhi bagaimana seorang anak itu mampu memiliki keterampilan berbahasa yang baik dan benar. Karena dengan memiliki catatan, biasanya seorang anak itu akan menuliskan pengalaman-pengalaman yang mereka sudah alami, kemudian mereka tuangkan dalam tulisan. Setelah mereka tuangkan dalam tulisan, mereka bisa membacakannya sehingga itu melatih seorang anak untuk berbicara di depan umum dengan percaya diri. Baik, itu tadi adalah keterampilan-keterampilan, hubungan-hubungannya, kemudian komponen-komponen dalam keterampilan berbahasa. Nah, selanjutnya adalah sesi diskusi. Saya ingin bertanya, perkenalkan nama saya Salsaina Putri dengan akhir NPF 065. Pertanyaan saya, menurut Anda keterampilan berbahasa apa yang paling berpengaruh untuk pembelajaran berbicara? Baik, tadi pertanyaannya adalah keterampilan mana atau komponen berbahasa mana yang sangat berpengaruh dalam pembelajaran berbicara. Nah, menurut saya sendiri, semua keterampilan itu saling berpengaruh dan sama pentingnya. Tetapi yang menurut saya paling penting itu ada pada keterampilan berbicara atau speaking skill. Karena pada keterampilan berbicara itu seorang anak ataupun seseorang itu mampu meluapkan ide, pikiran ataupun gagasan yang mereka pikirkan melalui ucapan. Nah, itu merupakan praktik yang nyata dan biasanya tidak hanya melalui pikiran, bisa saja dengan menyimak ataupun dengan pengalaman-pengalaman yang mereka lakukan. Jadi intinya semua komponen itu sama pentingnya. Tetapi jika ingin seseorang itu ahli dalam berbicara, bisa dilakukan latihan dengan keterampilan berbicara atau speaking skill. Cukup, terima kasih. Itu adalah presentasi saya pada hari ini, yaitu tentang keterampilan berbahasa yang berisikan tentang komponen-komponen berbahasa, kemudian hubungan-hubungan antara komponen, yaitu dimana yang pertama ada 4 komponen penting dalam pembelajaran berbicara. Yang pertama ada keterampilan menyimak, kemudian keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan yang terakhir ada keterampilan menulis. Dan hubungan-hubungannya, yaitu ada hubungan antara berbicara dengan menyimak, kemudian hubungan antara berbicara dengan membaca, dan yang terakhir ada hubungan antara ekspresi lisan dengan ekspresi tulis.
Sekian presentasi dari saya. Apabila salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.